Guys, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam satu setiap hari yang kelima. Teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang bahagiaku penuh. Orang-orang sering bertanya, apakah kamu bahagia? Apakah kamu merasa bahwa hidupmu itu full? Jadi kamu itu hidup dalam satu kebahagiaan penuh. Atau apakah kebahagiaanmu itu dipengaruhi oleh pasanganmu? Atau kamu membeli sesuatu, baru kamu merasa berbahagia. Nah sekarang, kita membahas berbahagia dari perspektif Tuhan. Di sini, saya akan membaca dalam Matius pasal 5, ayat 3 sampai dengan ke-12. Sini tentang ucapan bahagia. Waktu itu Yesus melihat ada orang-orang banyak. Terus dia naik ke atas bukit. Terus kata murid-muridnya dan Yesus berbicara kepada mereka. Terus dia berkata tentang berbahagialah. Nah, kalau dalam terjemahan aslinya, berbahagia itu artinya itu diterjemahkan jadi blessed, diberkati. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang berbahagia di sini? Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi teman-teman, ini miskin di hadapan Allah. Kalau miskin, itu identik dengan yang namanya meminta-minta, terus mengemis-ngemis. Tapi di sini miskin di hadapan Allah berarti kita punya satu ketergantungan sama Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan kita tidak ada artinya tanpa Tuhan. Jadi waktu kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, miskin di hadapan Allah, maka kita akan memiliki kerajaan surga. Di situ kita berbahagia. Yang kedua, berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi ketika kita menerapkan yang pertama itu, di mana kita miskin di hadapan Allah bergantung sama Tuhan. Dan waktu kita mengalami duka cita, mengalami mungkin kematian orang yang dikasihi, mengalami kegagalan. Tapi karena kita punya Tuhan, kita akan dihibur. Terus yang ketiga, berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di sini lemah lembut teman-teman bukan berarti kita seperti lemah atau lemah gemulai. Bukan. Tapi lemah lembut itu berbicara tentang bagaimana kita punya hati yang lembut, yang bisa diajar, yang mudah dibentuk, dan yang tidak keras kepala. Tapi kita tetap rendah hati dengan setiap yang masukan dari orang-orang atau dari firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk firman itu bertumbuh di dalam hati dan menjadi benih yang akan menghasilkan buah dan memberkati banyak orang. Ya, berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terus yang keempat, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Orang pada ngomong kebahagiaan itu dengan kepuasan. Tapi apa yang Tuhan katakan di sini kepuasan, itu bukan karena kepuasan membeli barang, bukan karena kepuasan kita mengerjakan sesuatu terus berhasil, bukan karena kepuasan kita melayani orang dan sebagainya. Tapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Dan di situ orang yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia. Terus berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau ngomong soal kemurahan hati, itu bukan berarti kita punya duit banyak, terus kita membagi-bagikan, enggak. Tapi kemurahan hati bisa berarti kita kasih, kita punya waktu, perhatian, tenaga, dan itu kita bisa memperoleh kemurahan hati juga. Terus berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Jadi kalau teman-teman mau diberkati Tuhan, hidupnya harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Harus hidup kudus. Jangan ikuti standar dunia. Kalau standar dunia bilang, oh kamu kejar seks di wanita, terus kamu akan happy. Tapi percaya itu cuma kebahagiaan sesaat. Yang Tuhan mau adalah supaya kita diberkati Tuhan. Dan hidup berbahagia untuk jangka panjang. Bahkan sampai kekal gitu. Berbahagia orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak Allah. Jadi teman-teman, kalau dalam satu hal, misalnya dalam sebuah perkumpulan atau kita punya pengaruh dalam melakukan sesuatu, kalau sedapat mungkin hal itu bergantung sama teman-teman, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi usahakanlah damai. Kalau ada orang yang ribut, kita cari solusi damai aja. Ya mungkin di sini bisa berarti kita mengalah, tapi mengalah bukan berarti kita kalah. Tapi mengalah itu lebih ke kita menciptakan satu suasana supaya kita bisa hubungannya jadi lebih baik. Kayak gitu kan. Kalau dunia kan pada ngotot-ngotot, oh iya, kamu kok kayak gini? Ya, kamu kok kayak gini, kayak lemah banget. Kayak gak bisa apa-ngapain. Nah, kalau teman-teman tahu kita mau hidup dalam damai, kita akan disebut anak-anak Allah dan kita berbahagia. Terus berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Teman-teman tahu gak ada satu kisah yang bikin gua merinding. Itu kisah tentang Ahok waktu dia masuk di penjara gitu kan. Jadi teman-teman tahu Ahok itu dia dijebloskan penjara karena tuntutan penistaan agama. Padahal itu bukan maksudnya seperti itu. Padahal kalau teman-teman lihat orang-orang itu pada menuntut dia karena dia terlalu bersih dalam melakukan sesuatu. Dan teman-teman tahu kalau dia itu cenderung orang yang mudah emosian, meledak-ledak. Ya, sampai suatu waktu Ahok pernah cerita dalam sidang pengadilan itu, Pak Hakim itu menentukan mengetok palu untuk hukuman penjara selama 1 tahun. Nah, waktu diketok palu sama Pak Hakim, Ahok itu tidak bergeming, maksudnya dia itu tidak kayak pukul-pukul meja atau berontak atau marah, tapi dia tetap tenang. Tapi orang-orang yang biasa melihat Pak Ahok itu dia penasaran. Kok bisa ya? Kamu yang sama yang suka meledak-ledak, tapi hari ini saya melihat kamu tenang banget. Terus Ahok bilang, waktu itu saya merasakan satu sesuatu yang tidak bisa saya katakan. Ya, saya tahu itu bahwa sesuatu itu dari Tuhan. Itu membuat saya tenang walaupun saya seperti dijebloskan seperti gini ya, dalam ketidakadilan. Tapi saya percaya ada Tuhan yang menjaga hidup saya. Nah di sini Ahok itu kelihatan punya sejahtera karena dia berbahagia, dia berkati Tuhan. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Terus berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi teman-teman, di balik semua kebahagiaan yang pernah dunia tawarkan, atau kebahagiaan yang pernah ada, kita harus bersukacita dan bergembira karena upah kita besar di surga. Ya, jadi kalau dunia itu mengajarkan kita mengejar harta benda, jujur ya, gue pernah dalam posisi di mana gue merasa jauh. Karena orang-orang itu mengukur satu pencapaian dengan apa yang kita miliki, investasi apa yang kita punya, dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya seketika merasa tidak bahagia. Tapi saya berusaha untuk mencari penghiburan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa bersukacita yang bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ya, kalau di bumi kan kita punya upah,
cuma sifatnya sementara, akan dimakan oleh karat, ngangat, akan pencuri, akan membinasakannya. Tapi kalau di surga, kita kumpulkan harta, itu akan sifatnya kekal. Dan tidak ada pencuri atau siapapun yang dapat mengambil harta yang kita punya. Tapi tetap saja, kalau teman-teman di dunia ini bekerja, punya anak, atau punya keluarga, itu harus tetap punya investasi. Jadi kita hidup bijaksana di muka bumi. Walaupun kita tahu bahwa itu bakalan hilang, tapi kita percaya di balik semua kebahagiaan kita bukan tergantung pada harta benda yang kita miliki, tapi lebih ke nama kita tercatat di kitab kehidupan kita besar di surga. Jadi teman-teman di sini tahu apa artinya bahagia penuh. Ya, orang-orang bisa ngomong, saya berbahagia karena punya pasangan yang baik. Saya bahagia karena punya pendidikan yang baik. Saya bahagia punya pekerjaan yang mapan. Saya saja kalau teman-teman punya kebahagiaan seperti itu. Tapi ingat bahwa di atas kebahagiaan itu, jadilah kebahagiaan karena diberkati Tuhan. Ya, jadi bukan orang lain menentukan kebahagiaan kita, tapi kita sendiri yang memilih. Bahagia itu pilihan, dan bahagia itu dari dalam hati kita. Nah, oke guys, itu aja yang bisa saya sharing tentang kebahagiaan. Dan semoga teman-teman hidup terus mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, lemah lembut, rendah hati, terus membawa damai, terus lapang haus akan kebenaran, terus miskin di hadapan Allah, ya kayak gitu. Jadi teman-teman diberkati karena melakukan hal seperti itu. Kita berdoa yuk. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk pengajaran hari ini, untuk kasih setiamu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kebahagiaan kami bukan ditentukan dari apa kata orang, bukan juga ditentukan dari materi atau harta benda yang kami miliki, tapi kebahagiaan kami semata-mata ditentukan karena Engkau Allah hadir dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dan Engkau membuat kami berbahagia karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sekiranya dalam hati kami ada satu kekosongan atau satu ketidakbahagiaan, kami minta Tuhan supaya kami mengubah perspektif kami. Kami melihat kebahagiaan dari sudut pandang-Mu dan mengejar kebahagiaan itu dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, jadi itu guys. Teman-teman sama berakhir pekan. Dan jangan lupa pakai waktu untuk istirahat. Ya, semoga teman-teman semua berbahagia. Berbahagia karena Tuhan dan berbahagia karena pilihan. Happy weekend.